kene dalam. Halo Kak, selamat malam. Materi sore ini ya. Emang. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Seperti biasanya kita akan memulai materi malam hari ini sesuai dengan apa yang saya tulis di sini. 5 menit lagi ya. Silahkan boleh di-share ke teman-temannya. Silahkan boleh di-tap layarnya. Boleh di-share ke grup. Boleh teman-temanmu atau statusmu ya. Atau kemanapun juga boleh, terserah, bebas ya. Semoga semuanya menjadi manusia berkesadaran ya. Semoga dengan apa ya, dengan room ini kita semua bisa sebagai cahaya di alam semesta ini lebih berkesadaran lagi, lebih bisa meluas lagi. Boleh di-share ke teman-temannya, boleh dibagikan ya, misalkan ada grup bisa dibagikan. Materi untuk malam hari ini sesuai dengan yang apakah saya tulis di sini ya. Sesuai dengan apa yang saya tulis di sini. Nanti saya akan menjelaskan di manakah sebenarnya kita itu berada, siapakah diri kita sebenarnya, supaya kita akhirnya tidak masuk dalam drama kehidupan. Seperti itu ya. Halo Kak Yuda Wibowo 600, selamat bergabung. Silahkan teman-teman boleh di-share, boleh di-tap layarnya. Kita akan memulai materinya 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi kita mau memulai materinya. Ya, kita akan menjelaskan materi tentang titik zero ya. Jadi judulnya malam hari ini adalah titik zero. Bunda atau teman-teman yang lainnya boleh dong minta tolong di-share ke grup ya. Siapa tahu teman-teman yang ada di grup mau ikutan ya. Boleh minta tolong di-sharekan atau dibagikan ke grupnya Zero Ismi Bunda Yeni. Ya teman-teman semuanya, materi hari ini kita akan membahas tentang titik zero ya. Supaya lebih mendalam lagi kita materi dulu ya. Belum nyanyi, ya nyanyinya nanti aja kalau sudah selesai materinya. Jadi kita akan belajar dulu di malam hari ini penyampaian materi titik zero supaya teman-teman lebih dalam, lebih paham lagi. Ya, titiknya itu gimana sih? Caranya gimana sih? Kan bingung ya. Aku itu yang gimana? Aku yang di mana? Terus pikiran, emosi, ego itu apa nih gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail di sini. Teman-teman boleh di-share dulu, di komen-komen boleh di-tap layarnya supaya semakin meluas room ini ya. Room Zero Ismi semakin meluas. Semoga ini adalah salah satu drama, salah satu sinetron ya. Salah satu sinetronnya Allah gitu. Jadi Zero Ismi adalah salah satu sinetronnya Tuhan yang ada di alam semesta ini ya, gitu ya. Jadi kita sadari bahwa ada yang disebut sinetron. Nah, sinetron sekarang kita sedang menyaksikan sinetronnya Zero Ismi ya. Ya, paham ya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu sinetron itu, apa itu kita melihat, menyaksikan atau yang disebut bersyahadat di titik kosong zero itu seperti apa ya. Saya akan menjelaskan lebih detail. Semoga teman-teman di sini sedang menyaksikan ini juga, kita sama-sama sedang menyaksikan apa yang sinetronnya Tuhan tulis, skenarionya hari ini sudah Tuhan tulis dengan rapi, kita sedang menyaksikan bersama-sama. Jadi teman-teman juga menyaksikan, saya juga menyaksikan nih gitu ya. Jadi kita sedang bersama-sama menyaksikan sinetronnya Allah gitu ya. Sinetronnya Allah berupa judulnya Zero Ismi Bersyahadat titik zero ya. Itu ya, kita sadari bersama-sama ya, kita tidak sedang ngapa-ngapain. Ya, saya kembali menekankan kepada teman-teman semuanya bahwa saya tidak sedang ngapa-ngapain, teman-teman juga tidak sedang ngapa-ngapain. Kita di sini sedang menyaksikan skenario ya, skenarionya Allah lewat malam hari ini ada live-nya Zero Ismi ya. Jadi kita semua sedang menyaksikan ya, kita semua sedang bersyahadat, sedang bersaksi di sini
kita tidak sedang ngapa-ngapain, teman-teman juga tidak sedang menuntut ilmu, saya juga tidak sedang memberikan ilmu, tapi kita di sini semua sedang menyaksikan skenario-nya Allah yang sedang berjalan di room ini, ya. Ya, kita sadari di awal dulu ya, kita sepakati di awal dulu bahwa kita tidak sedang ngapa-ngapain. Kita hanya menyaksikan saja. Jadi tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang menerima manfaat juga. Ya, seperti itu ya. Terima kasih banyak sudah tap-tap layarnya, sudah buat asik-asikan aja ya di sini ya. Terima kasih banyak ya. Saya mulai ya, teman-teman. Saya mulai nih. Kita tepat berada di titik zero. Saya bacakan ya tulisan saya di sore hari ini ya. Kita tepat berada di titik zero, di tengah menyaksikan drama cerita yang sudah dibuat dan seakan ada sebuah masalah. Nanti solusinya juga sudah disiapkan. Persis kita sedang melihat tayangan sinetron. Tinggal kita sadar atau tidak kita sedang menonton tayangan itu. Jika tidak sadar, maka kita terlibat. Disitulah awal mula terjadinya sebuah penderitaan. Nah, saya akan mengurai dari kalimat-kalimat yang saya tulis ini. Ya, kita sudah tepat di titik zero. Kita sudah sadar. Sejak dulu kala ya sadar. Ya, tapi kita lupa bahwa kita sadar. Ya, paham ya? Jadi kita bukan sedang mencari kesadaran, karena kesadaran sudah ada di sini saat ini sekarang. Kita hanya lupa bahwa kita ini ternyata udah sadar ya dari dulu ya. Kita lupa. Kenapa kita bisa lupa? Karena banyak ya, atau diri palsunya itu tebal sekali yang sudah menyelimuti kita. Diri palsu terbentuk dari emosi, emosi juga terbentuk dari sebuah pemikiran. Pemikiran itu terbentuk dari data-data, suara-suara yang ada di luar, ya. Semua penghakiman, semua tempelan-tempelan yang sudah diberikan pada kita sejak dulu itu membentuk diri palsu. Sehingga kita lupa bahwa kita sedang sadar. Sehingga suatu ketika, suatu titik kita itu pengen mendekat dengan Tuhan. Ya kan? Kita pengen mendekat dengan Tuhan padahal kita sudah bersama Tuhan. Jadi agak lucu juga ya. Agak lucu juga ketika kita pengen dekat Tuhan tapi Tuhan itu sudah dekat, sudah berada di sini. Apa ayatnya? Allah lebih dekat melebihi urat nadi. Jadi sudah ada di sini tepat tapi kita tidak sadar bahwa Tuhan udah ada di sini. Saking kita tidak sadarnya, maka kita berusaha untuk mencari Tuhan. Kita mencari Allah kemana-mana dengan rajin sholat yang luar biasa, misalkan satu ya. Kedua, kalian sampai pengajian kemana-mana nih ya, berjalan pokoknya aku mau dekat sama Allah nih, aku pengen dapat pencerahan, aku pengen dapat hidayah. Teman-teman sampai pergi kemana-mana yang jauh-jauh, sampai mengeluarkan uang banyak sekali. Demi apa? Demi pengen dekat sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah ada di sini tepat kepada sama kita nih, ya, melingkupi kita nih, tapi kita nggak sadar bahwa Tuhan sudah dekat sama kita. Kenapa kita nggak sadar? Karena kita tertutupi. Nah, ini yang disebut dengan kafir. Kafir sama dengan tertutup. Jadi diri sejatinya kita atau ruhnya kita, ruh Allah yang ada dalam diri kita ini tertutupi oleh lapisan-lapisan diri palsu. Nah, diri palsu kita itu banyak sekali. Yang membuat diri palsu apa? Emosi yang tebal atau yang disebut sumbatan energi yang ada di dalam tubuh badan kita. Nah, sumbatan energi dalam tubuh badan kita awalnya berasal dari sebuah pemikiran-pemikiran. Nah, sebuah pemikiran terbentuk dari sebuah data-data. Nah, itulah alur dari sebuah emosi terlihat atau sebuah emosi itu bisa muncul dalam diri kita. Ya, karena komponen ya, seperti kemarin saya menjelaskan tentang tubuh kita nih, ada dua tubuh energi sama tubuh fisik. Nah, tubuh energi kita ya meliputi oleh pikiran bawah sadar yang ada 95% ya. 95% pikiran bawah sadar yang menguasai. Disitulah data-data itu dibentuk ya. Kemudian siapa diri kita juga yang membentuk ya di pikiran bawah sadar. Kita dikasih tahu bahwa kamu kok bodoh sekali sih gitu. Kamu kok
kamu kok pesek sih, kamu kok hitam sih misalkan ya, dan itu kan sudah ditanam sejak kecil, kita sudah teridentifikasi oleh itu semuanya ya, sehingga itu semuanya itu masuk dalam pikiran kita, membentuklah diri palsu kita, dan kita meyakini bahwa aku adalah Nisa, misalkan nama ini, aku adalah orang yang punya badan yang hitam misalkan ya, aku punya badan yang hitam, aku punya hidung yang pesek misalkan ya, dan itu sudah terngiang-ngiang dalam pikiran kita, dan disitulah mental block mulai terjadi ya. Mental block mulai terjadi. Kenapa terjadi? Karena kita sudah diidentifikasi dari kecil bahwa kita adalah itu, sehingga secara pikiran bawah sadar ya, kita merasa aku nggak berharga nih gitu, aku tuh nggak pede, aku malu gitu loh ya, aku malu banget gitu. Nah akhirnya apa, teman-teman tuh lupa akan dirimu yang sejati gitu loh, kalian lupa sama dirimu yang sejati, akhirnya kamu teridentifikasi oleh diri palsu. Makanya kenapa di sini kita bersama-sama untuk apa, untuk tahu sejatinya kita itu yang mana ya. Nah untuk tahu sejatinya kita yang mana, kita perlu masuk ke lapisan diri yang paling luar. Nah diri paling luar inilah ya diri energi, tubuh energi kita ini yang sudah terbentuk lama, dan di situ banyak data di mana kita harus apa, menerima atau melepaskan semua data ini supaya kita benar-benar kosong nih, kosong, sudah merasakan kehadiran ketuhanan itu sendiri. Jadi yang disebut ketuhanan itu bukan sosok ya, sosok beda ya, sosok itu kan sesuatu, tapi ini bukan sesuatu, ini ketuhanan, yaitu melingkupi segala sesuatu. Nah makanya kenapa ini semua harus bisa dialami sendiri. Jadi ini kan sebuah cerita ya, kalau teman-teman ngalamin sendiri maka kalian akan paham yang saya maksudkan. Tapi nggak apa-apa juga ya, misalkan teman-teman aku nggak paham, aku nggak sadar, nggak apa-apa, karena di dunia ini pun juga tidak ada yang salah dan benar. Semua yang sudah terjadi adalah sesempurna apa adanya ya. Semua yang sudah terjadi di sini itu adalah kesempurnaan itu sendiri. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, dan kita pun tidak sedang meraih apapun, kita tidak sedang mengejar apapun, kita tidak sedang mencapai apapun, kita tidak sedang merubah apapun, karena kita tidak pernah bisa merubah sesuatu di luar diri kita. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah diam, menerima ini semuanya. Nah untuk sampai di titik menerima segala garisnya, menerima semua detik ini apa yang terjadi, disinilah kita perlu belajar. Karena menerima, satu, ketika penerimaan, dua, keikhlasan, berserah diri, kesabaran, ini adalah dampak ya teman-teman. Semua ini 4 komponen ini adalah dampak dari kita harus mengenali dulu ya, berkenalan dulu ya, mengenali dulu. Kemudian kita paham betul nih apa itu semuanya, baru akan sampai di titik menerima. Makanya orang kalau marah, orang kalau punya hutang, orang punya banyak masalah, kalau disuruh nerima emosinya nggak bakal bisa. Karena untuk sampai titik menerima ini adalah sebuah proses ya. Jadi penerimaan, keikhlasan, kesabaran, berserah diri ini adalah dampak dari kita sudah berproses mengenali apa yang mau kita terima gitu loh ya. Jadi kalau orang itu belum mengenali, menggali sampai dalam apa yang mau dia terima, nggak bakalan dia itu bisa nerima. Makanya nggak bisa orang ya disuruh rilis emosi ya, ayo rilis emosi ya. Misalkan banyak sekali di luar sana juga banyak yang mengajari healing ya, trauma healing, terus ada banyak sekali cara healing emosi ya. Tapi banyak juga orang-orang yang nggak paham gitu ya. Mereka sudah ikut kelasnya ya kemana-mana, tapi kok gimana sih caranya merilis, kok aku nggak bisa ya, kenapa ya kok aku kok datang lagi emosinya, kok datang lagi padahal aku udah merilis. Nah disinilah kenapa kita harus sampai di titik sadar dulu untuk bisa menerima emosi ini. Nah untuk sampai di titik sadar kita harus melewati fase-fase. Apa itu fase-fase yang ada di luar kesadaran ini yang menempel dulu nih? Apa itu ego, pikiran ya, ego dan pikiran ini yang sudah tebal. Makanya di sini ya, di grup Zeroisme ini, disinilah kita belajar bersama untuk bisa merilis emosi dengan sadar. Kita akan masuk
lewat jalan tol nih gitu ya, ibaratnya masuk lewat jalan tol sehingga apa? Di area ego sama pikiran kalian itu akan tunduk patuh kepada kalian, kesadaranmu. Sehingga disitulah terjadi bisa mampu merilis emosi gitu ya. Nah, tapi di sini saya susah ya, nggak bisa jelaskan gini, nggak bisa jelaskan karena ini bukan metode ya, bukan misal metode harus gini dulu enggak. Jadi Zeroisme ini tuh saya itu menjelaskannya itu by one ya. Jadi misalkan ya teman-teman tuh ada yang misalkan nih ada emosi ya. Nah, saya ajakin ngobrol ya. Jadi tipenya di sini tuh kita ngajak ngobrol, ngomong berdua. Nah, dari omongan ini tiba-tiba dia nanti misalkan bisa sadar. Karena kekuatannya ada pada suara. Pada suara yang saya ucapin nih. Saya juga nggak tahu ya. Pokoknya suara aja dari ilahi itu ya yang muncul. Kemudian nanti dia itu akan nembus sampai dalaman dirinya teman-teman. Habis itu nanti tiba-tiba pikiran sama egonya itu kayak tunduk patuh dan misalkan dia bergejolak nanti akan tahu nih. Makanya kenapa kalau mau rilis emosi harus by telepon atau privatan kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang ada di grup, karena teman-teman yang ada di grup tuh sering diskusi juga, makanya dia tuh rilis emosi pertama salah nih, kedua salah, ketiga salah, keempat salah, sampai akhirnya dia itu paham. Oh, kayak gini ya Mbak ya. Oh, seperti ini ya. Dia paham lama-lama. Kenapa? Karena ada wadahnya, ada lingkupnya, ada grupnya. Nah, kalau teman-teman tidak ikut grup misalkan juga susah ya, karena mau mengenali pikiran sama ego aja itu tipis sekali. Ya, jadi kita itu masuk ke dalam wilayah pikiran sama egonya ini aja udah agak lama sendiri ya. Ya, gitu loh maksud saya ya. Makanya kenapa ya pentingnya grup saya gini ya. Pentingnya grup WA itu seperti ini. Karena teman-teman bertanya, habis itu nanti tak jawab lagi, bertanya lagi, dijawab lagi sampai akhirnya teman-teman sadar gitu loh. Oh, kayak begini maksudnya. Nah, lama-lama teman-teman yang ada di grup juga perlahan sudah sadar ya. Oh, yang dimaksud kayak gini udah tahu gitu loh. Ya makanya itu, misalkan teman-teman mau ikut gabung silahkan ya. Jadi besok kita akan ada kelas. Besok besok itu ada gimit bersama-sama kelas baru yang gelombang keempat ya. Jadi teman-teman yang mau gabung juga silahkan dipersilahkan, bisa WA aku aja dan nomornya di situ. Jika memang mau gabung gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak juga enggak apa-apa ya. Kemudian tak lanjutkan. Nanti ya di sini di tengah zero itu ya menyaksikan drama cerita yang sudah dibuat dan seakan ada sebuah masalah. Jadi di sini aslinya Tuhan itu sudah membuat skenarionya ya. Tuhan sudah membuat skenarionya, Tuhan juga sudah membuat solusinya. Jadi bukan kita yang membuat solusinya itu, bukan kita yang sedang mencari solusi, tapi kita yang berada di tengah menyaksikan skenario ini berjalan, solusinya juga akan berjalan, maka kita itu hanya di tengah menyaksikan. Posisi kita itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak positif, tidak negatif ya. Tapi posisi kita itu ada di titik tengah atau zero. Nah, di titik tengah inilah teman-teman hanya menyaksikan semua ini terjadi ya. Tidak terlibat atas skenario hidup yang Tuhan tulis. Dan nanti solusi sudah ada juga. Maka menyaksikan atau bersyahadat itu adalah syarat orang masuk Islam. Nah, disinilah yang disebut mengalami syahadat, bukan mengucapkan syahadat ya, tapi mengalami syahadat. Mengalami syahadat adalah apa? Benar-benar menyaksikan langsung kehadirat Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Ya, nanti solusi sudah ada disiapkan. Persis ketika kita sedang melihat tayangan sinetron, tinggal kita sadar atau tidak, kita sedang menonton tayangan itu. Jika tidak sadar, maka kita terlibat. Disitulah awal mula penderitaan terjadi. Dulu awalnya ya saya menganggap bahwa saya yang sedang merasakan takut, saya yang sedang merasakan sakit, saya yang sedang merasakan ini itu. Ternyata saya hanya yang menyaksikan. Ketika itulah kita tidak terlibat dengan emosi kita dan skenario kehidupan ini, maka disitulah penderitaan kita sudah lenyap. Penderitaan 1000 tahun itu lenyap dalam waktu sekejap. Saat kita benar-benar sadar bahwa aku yang menyaksikan kehidupan ini. Aku yang menyaksikan kisah hidup Tuhan.
Aku yang menyaksikan kisah skenario-nya Allah yang menggunakan tubuh ini untuk perantara. Kehidupan ini berjalan, solusi ada, masalah dibuat, seperti sinetron kan, bener nggak? Kita lihat TV ada sinetron, pasti ada antagonis, ada orang yang baik, ada yang jahat, ada yang penetral, itu sama persis. Makanya di sini di dunia alam semesta ini nggak ada positif negatif, ya. Makanya di alam semesta tidak ada bahasa positif negatif. Yang ada hanyalah kesempurnaan dan keseimbangan. Jadi nggak bakalan ada orang baik kalau nggak ada orang jahat. Nggak bakal ada orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Nggak bakal ada cahaya kehidupan kalau tidak ada penderitaan kehidupan. Tidak akan ada suami kalau nggak ada istri. Ya, nggak ada yang disebut dengan ibu, juga nggak ada yang disebut dengan bapak. Kalau nggak ada ibu juga nggak ada bapak dong. Kalau nggak ada miskin nggak ada kaya dong. Karena semua itu ada kesempurnaan dualitas. Ya, kadang kita itu ditipu, kita yang sedang kita kadang ditipu nih, tapi kadang kita juga berlimpah. Jadi sadari penuh dualitas ini ada, tapi kita itu bukan yang sedang mencari kebahagiaan, kita juga yang tidak sedang berjuang dalam hidup ini, kita tidak sedang mencapai sesuatu, kita tidak sedang meraih apapun, kita tidak sedang menjadi orang yang baik, tidak. Kita yang hanya menyaksikan kehidupan ini terjadi, dualitas hidup ini ada dalam hidup kita. Ya, kita sedang seperti itu aja. Makanya kalau teman-teman semakin manifestasi lagi, semakin mau menyelesaikan masalah, nggak selesai. Kenapa? Karena kalian menjadi terlibat dalam skenario ini. Kan kita bukan yang terlibat ya, kita yang sedang menyaksikan filmnya berjalan. Makanya capek sendiri ya, ternyata aku lelah banget. Nah, di titik teman-teman lelah, pasti kalian bisa tahu cara berhenti. Dan di titik kamu berhenti, disitulah kamu menyadari bahwa ternyata ada Tuhan di sini dan aku nggak ngapa-ngapain. Disitulah kita sadar ya, di titik sadar itulah yang disebut dengan penderitaanmu musnah 1000 tahun. 1000 penderitaan, 1000 tahun penderitaan kamu hancur atau musnah saat ketika kamu sudah di titik kamu sadar siapa diri kamu. Maka nanti tidak ada yang sebut merilis emosi, nggak ada lagi. Nggak ada yang mencari kebahagiaan, udah nggak ada lagi. Nggak ada aku memanifestasi juga nggak ada lagi. Jadi udah nggak ada lagi itu semua yang kita cari-cariin. Ya karena apa? Ya kita udah sadar kan, nyaksiin semuanya. Nah, di saat titik kita menyaksikan semuanya, maka yang terjadi ego, pikiran, emosi ini sudah selaras, tunduk patuh sama ruh kita, kesadaran. Maka disinilah aku 4, aku 3, luruh sama aku 2. Jadi aku 4, aku 3, aku 2 itu satu selaras sama Tuhan, aku 1. Maka satu keselarasan yang utuh dalam diri kita. Terima kasih. Ya, satu keselarasan utuh dalam diri kita, maka disitulah kita akan menyaksikan Tuhan setiap detiknya. Diri kita digunakan Tuhan, maka nggak ada aku lagi, nggak ada aku kecil, yang ada aku besar, yang ada hanya kesadaran ya, yang ada hanyalah kesadaran murni tuh ketuhanan yang hadir dalam semua ini, dalam diri kita, dalam dirinya orang di luar diri kita, di dalam dirinya tumbuhan, dalam dirinya hewan, dan semua ini adalah wujudnya Tuhan. Maka disinilah ayatnya Allah yang berbunyi bahwa semuanya ya, kemanapun kalian memandang, disitulah wajah Allah, dan disitulah kalian menyaksikan, bertemu, merasakan kehadiran ketuhanan itu sendiri ya, yang itu rasanya itu nggak bisa diungkapkan dengan apapun, tidak bisa dinilai dengan apapun, hanya rasanya apa ya, sudah ajaib, sudah penuh kayak berlimpah. Aku udah apa ya, sudah yang ya kayak nggak butuh apa-apa. Nah, justru di titik kalian nggak butuh apa-apa, rasanya kebutuhanmu semua diberikan sama semesta. Semua kebutuhanmu sudah ada sama semesta, dikasih semuanya. Ya, disinilah yang disebut paradok kehidupan. Ya, paradok kehidupan disinilah terjadinya. Saat kalian benar-benar merasa aku tidak butuh apa-apa ya Allah, aku sudah merasa cukup semuanya, disitulah teman-teman akan merasa
semua itu ada ya. Tiba-tiba nih misalkan aku butuh makan ini ya, tiba-tiba pengen kayak gitu, ada yang ngasih kayak begitu ya. Misalkan nggak punya uang, tiba-tiba ada orang yang ngasih uang, transfer uang misalkan ya, seperti itu. Karena kita dari dalamannya itu ya udah, aku sudah sempurna ya, aku sudah apa adanya, aku sudah luar biasa, memang udah sempurna kehidupan kita kan, ajaib kan diri kita kan, ruh ya, kita ada percikan ruhnya Tuhan. Nah, percikan ruhnya Tuhan ini diberikan pengalaman kehidupan berupa badan fisik ini. Kita bisa melihat nih, bisa merasakan Allah Maha melihat, bisa Allah Maha mendengar dan lain-lain. Itu kan kita sedang mengalami Asmaul Husnanya Allah kan. Nah, disitulah keajaiban hidup kita terjadi, karena ruh kita sudah bisa merasakan Asmaul Husnanya Tuhan. Nah, itulah keajaiban hidup kita yang sudah ada tepat di sini saat ini. Ajaibnya kita tanpa apapun di luar diri kita. Hanya kita perlu disadari setiap detik, setiap saatnya, menyadari lagi. Ya, supaya kita akhirnya paham dan skillnya kita itu semakin meningkat ya, untuk menyadari bahwa ini semua adalah wajahnya Tuhan. Seperti itu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya, kira-kira ya. Nanti ini akan saya akan upload di YouTube juga ya. Silahkan tadi ya, misalkan terlambat nih, kalian terlambat masuk di live-nya ini, bisa nanti lihat di YouTube-nya saja, enggak apa-apa ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi kuncinya tidak terlibat, sadar bahwa kita tidak terlibat oleh skenario kehidupan ini yang sudah Tuhan tulis ya. Tidak terlibat dengan semua skenario-nya ini. Kalian hanya menyaksikan. Tapi untuk sampai di titik hanya menyaksikan, dilatih setiap hari. Karena kalau kita hanya merilis emosi setiap hari, ngerilis terus, tuh nggak ada habisnya. Karena tubuh energi kita itu kan udah lama ya, ribuan tahun ibaratnya loh. Tubuh energi nih, ribuan tahun. Kalau kita mau rilis terus itu nggak habis-habis. Makanya di sini bukan ngerilis lama-lama, bukan ngerilis emosi, tapi menyaksikan emosi itu terjadi. Sehingga titik itulah sudah lenyap semua, sadar penuh. Aku ini adalah yang sadar, yang menyaksikan, bukan kita yang sedang mengalami merilis emosi gitu ya. Kayak gitu ya, semoga bisa diterima teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Ini nanti aku upload ya. Nanti malam ini aku upload. Kak Vici silahkan yang mau gabung kelasnya Zero Ismi, kita besok akan gimit ya. Gimit buat anggota baru nih, silahkan yang mau bergabung, WA aja, DM aja ya. Kita bersama-sama untuk apa ya? Ya untuk main-mainan aja bersama-sama kayak gini ya. Nggak ngapa-ngapain juga sebenarnya nih. Bukan sedang bermanfaat juga ya, aku bukan sedang memberi manfaat ya, dan teman-teman juga bukan yang sedang mencari ilmu ya. Kita yang sedang menyaksikan skenario-nya Tuhan saat ini, yang terjadi sore hari ini, Zero Ismi live gitu. Intinya begitu aja. Jadi tidak ada yang sedang memberi itu. Intinya begitu aja. Jadi tidak ada yang sedang memberi materi. Kita semua sedang menyaksikan saja. Sedang menyaksikan skenario. Kita sedang menyaksikan skenario-nya Tuhan sedang berjalan di sini. Gitu ya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa direnungi, bisa disadari ya. Gitu ya. Bukan sekarang bun, besok bun, gimitnya besok ya teman-teman ya. Silahkan kalau mau ajak-ajak teman-temanmu, silahkan ya, mau gabung bisa diajakin atau terserah teman-teman lah ya. Yang penting kita hanya menyaksikan, menjadi penyaksi dalam hidup ini ya. Jangan terlibat dalam skenario Tuhan ya. Jangan terlibat, karena kalau kita terlibat udah menderita ya, kita menderita nih gitu. Jadi fokus titiknya adalah sadar penuh bahwa kita yang menyaksikan, jangan terlibat. Untuk bisa seperti ini kita latihan setiap hari latihannya ya, untuk mengembalikan diri sejati kita ini adalah yang ini nih. Oh, aku yang sadar, yang menyaksikan ya. Jadi setiap hari dilatih terus menerus seperti itu terus ya. Ya, semoga bermanfaat ya sore hari ini. Semoga ini menjadi apa ya? Menjadi referensi aja ya, menjadi referensi teman-teman. Mungkin kalau suatu saat nanti juga mengalami, akan mengingat ini gitu ya.
mengingat ini hari Kamis ya. Ini hari Kamis, besok baru Jumat. Teman-teman bisa ikut besok pas loh, tanggalnya 88, cantik sekali ya. Tanggalnya besok 88 ya. Jadi 8 Agustus. Oke, 0808 nih 2025. Maka ini adalah, kalau di numerologi nih ya, numerologi itu angka 88, gerbangnya juga kesadaran terbuka juga ya, dan keberkahan mungkin kayak gitu ya bahasanya, itu energi keberkahannya dari alam semesta itu juga mendukung ya. Jadi silahkan yang mau gabung-gabung di gimitnya besok, kelasnya bisa gabung di kelas Zero Ismi, silahkan WA aja seperti itu ya. Silahkan, saya tunggu teman-teman hadirnya ya. Ya, semoga kita semua di sini semakin sadar bahwa kita hanya menyaksikan, setiap hari diingatkan, setiap hari itu latihan. Jadi akhirnya kita akan punya skill yang lebih dalam seperti itu ya. Terima kasih banyak ya teman-temanku semuanya ya, karena hari ini ada jadwal yang mau privat gitu ya, nanti habis ini jam 7 pas. Jadi saya undur diri dulu ya, untuk mau makan dulu dan lain-lain. Semoga bermanfaat ini semua, kita menjadi cahaya di alam semesta bersama-sama dengan perannya yang unik-unik ya. Terima kasih sudah hadir menemani kehidupan saya di malam hari ini. Ya, berkah barokah buat kita semuanya. Rahayu untuk teman-teman. Bahagia, damai, sehat jiwa raganya buat kita semuanya dan seluruh makhluk Tuhan yang ada di alam semesta ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah memberi gift Bunda Lilis. Thank you. Terima kasih. Dadah semuanya. Sama-sama. Tak upload di YouTube ya.